Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2471 Kita dilahirkan untuk menjadi raja. Lin Bai menatap dengan acuh tak acuh pada roh tulang emas di depannya. Tubuh bagian atasnya adalah manusia yang terdiri dari daging dan darah, tetapi tubuh bagian bawahnya terbuat dari tulang putih. Penampilan ini sangat menarik perhatian. Apakah kamu roh tulang? Li Qianqian memandang monster di depannya dengan rasa ingin tahu dan bertanya ragu-ragu. Apakah kamu tidak mendengar percakapan kita tadi? Lin Bai memandang Li Qianqian dengan heran dan bertanya. Li Qianqian mengerutkan kening dan bertanya, apa katamu? Lin Bai tertegun. Dia jelas-jelas sedang berbicara dengan roh tulang emas tadi, tapi Li Qianqian sepertinya tidak mendengarnya. Roh tulang emas terkekeh dan berkata, jangan khawatir, beberapa kenangan yang tersisa di pikiranku memberitahuku bahwa aku harus melindungi rahasiaku ini, jika tidak maka akan menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu. Jangan khawatir. Percakapan kita barusan hanya didengar oleh kita. Lin Bai secara alami mengerti apa rahasia yang dibicarakan oleh roh tulang emas, itu jelas roh bela diri iblis. Li Qianqian bertanya dengan suara rendah, apa yang baru saja kamu katakan? Kenapa aku tidak mendengarmu? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya bertanya padanya apakah dia mengendalikan tulang-tulang ini roh. Li Qianqian berkata dengan terkejut. Lalu bagaimana dia menjawab? Lin Bai bertanya, apakah menurutmu dia masih punya ruang untuk berdalih sekarang? Setelah mendengar ini, ekspresi Li Qianqian tiba-tiba berubah dingin, dia mengeluarkan pedang di tangannya, memandangi usia tulang emas dengan dingin dan bertanya, siapa kamu, dan mengapa kamu ingin mengendalikan roh tulang untuk menyerang kota 10.000 tulang? Senyuman muncul di sudut tulang emas mulut roh, siapa aku? Secara kebetulan, pada tahun-tahun setelah aku bangun, aku juga bertanya pada diriku sendiri, siapa aku? Mengapa aku ingin menyerang kota 10.000 tulang? Haha, jika aku tidak melakukannya jangan hancurkan formasi sialan ini, bagaimana aku bisa meninggalkan tempat hantu ini? Roh tulang emas berkata sambil terkekeh. Li Qianqian bertanya dengan suara dingin, jadi kamu juga mengambil legiun kematian dan kesulitan. Di mana legiun kematian dan kesulitan sekarang? Roh tulang emas terkekeh, kamu berbicara tentang semut-semut itu, mereka terlalu banyak masalah. Saya hanya meminta roh tulang untuk menemani mereka bermain lebih banyak di gundukan tulang. Mereka pergi ke tempat yang berbahaya, dan saya khawatir tidak satu pun dari 10 orang yang bisa keluar hidup-hidup. Gundukan tulang. Li Qianqian mendengar nama itu dan dipenuhi dengan kesabaran. Dia tidak bisa menahan gemetar. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana makam tulang. Li Qianqian berkata, makam tulang adalah tempat dengan roh tulang paling banyak di alam rahasia tulang layu. Ini adalah tempat di mana roh tulang berkumpul sepanjang tahun. Di sana ada lusinan roh tulang di sini. Ada begitu banyak orang biasa yang ingin mencapai level teratas, tetapi mereka tidak berani melangkah dengan mudah. Mata Lin Bai berkilat, dan ekspresinya menjadi sangat dingin. Roh tulang emas tersenyum dan berkata, saya telah menjawab begitu banyak pertanyaan Anda, jadi saya juga ingin mengajukan pertanyaan. Li Qianqian berkata dengan dingin, apa yang ingin Anda tanyakan? Roh tulang emas berkata dengan tersenyum, gadis kecil, aku benar. Kamu tidak terlalu tertarik. Aku ingin bertanya kepada pria di sebelahmu apakah kamu mau tinggal dan membantuku. Demi kenyataan bahwa kita dilahirkan dari asal yang sama, jika kamu mau tinggal dan membantuku, aku bisa menyelamatkan hidupmu, jika tidak, kamu akan mati bersama semut ini. Li Qianqian mendengar kata-kata ini dan menatap Lin Bai. Pada saat ini, Li Qianqian juga penasaran mengapa roh tulang emas ini begitu tertarik pada Lin Bai. Mengapa hanya Lin Bai yang bisa mendengar suara mendengung aneh ini? Pada saat ini, roh tulang emas menyampaikan undangan kepada Lin Bai lagi. Ada yang aneh dengan semua ini. Lin Bai terkekeh dan berkata, mereka adalah semut, bukankah aku salah satunya? Roh tulang emas tersenyum dan berkata, kamu dan aku sama-sama memahami bahwa kita dilahirkan untuk menjadi raja, dan saat kita membangunkan jiwa bela diri kita, kita adalah ditakdirkan untuk menjadi dewa dunia ini. Kamu tampak lemah sekarang, tapi selama aku memberimu waktu, kamu akan menjadi lebih kuat dari pejuang manapun di dunia ini. Bukankah ini takdir kita? Roh tulang emas itu menyeringai, dengan sedikit kegembiraan dan sedikit ketidakberdayaan dalam senyuman itu. Semangat bela diri iblis, terlahir untuk menjadi raja. Roh tulang emas tersenyum dan berkata, saya hanya memberi Anda satu kesempatan untuk memilih. Jika Anda bersedia untuk tinggal dan membantu saya dan berdiri di sisi saya, maka bunuhlah wanita di sebelah Anda. Dan bantu aku,
Haha, aku telah membunuh banyak jenis yang sama, dan kamu juga demikian. Kamu membuat pilihanmu sendiri. Roh tulang emas berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-katanya, Li Qianqian dan Lin Bai gemetar. Li Qianqian, khususnya, mau tidak mau mundur 2 langkah dan menatap Lin Bai dengan waspada. Lin Bai membeku di tempat, menunjukkan kesunyiannya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lin Bai. Mata Li Qianqian berkilat dan dia menatap Lin Bai dengan dingin. Lin Bai melirik Li Qianqian, diam-diam mengeluarkan pedang dari tas penyimpanan, dan berjalan menuju Li Qianqian. Li Qianqian mengertakkan gigi dan melakukan kerusuhan dengan seluruh kekuatannya, bersiap untuk melawan Lin Bai. Dan saat Lin Bai mendekati Li Qianqian, cahaya pedang iblis mencapai langit, dan langsung menuju roh tulang emas untuk menebasnya. Dengan pedang ini, Lin Bai tidak membidik Li Qianqian, tapi pada roh tulang emas. Pedang itu jatuh, cahayanya menyinari langit. Tetapi pada saat ini, tulang yang tak terhitung jumlahnya datang berkerumun di depan roh tulang emas, menghalangi pedang Lin Bai untuknya. Roh tulang emas sepertinya tidak terlalu terkejut dengan keputusan Lin Bai. Dia bahkan terkekeh dan berkata, kamu membuat keputusan paling bodoh. Awalnya, aku bisa memberimu cara untuk bertahan hidup, tapi karena kamu tidak melakukannya. Ingin menghargainya, maka jangan salahkan saya karena kejam. Lin Bai berkata dengan dingin, seperti yang Anda katakan, saya telah membunuh orang-orang seperti kita sebelumnya. Roh tulang emas tersenyum dan berkata, kalau begitu mari kita ambil alihat. Siapa yang lebih kuat? Saat dia berbicara, roh tulang emas mengangkat tangannya dan meraihnya di udara. Sebuah pikolo hitam muncul di tangannya, menempelkannya ke mulutnya, dan mulai memainkannya dengan lembut. Sepotong musik sedih yang hanya bisa didengar oleh Lin Bai dan semua roh tulang meledak dengan keras. Musik menyebar, dan roh tulang yang tak terhitung jumlahnya bangkit dan menyerang Lin Bai seolah-olah seseorang mendorong mereka dari belakang. Kita tidak bisa membiarkan dia meledakkannya. Kalau tidak, semakin banyak roh tulang yang akan berkumpul di sini. Kita tidak hanya tidak bisa melarikan diri, tapi kita mungkin mati di sini. Lin Bai memegang pedang iblis dengan mata yang tajam. Niat membunuhnya luar biasa. Kemarahan Buddha. Lin Bai melompat, dan cahaya pedang yang mengerikan itu jatuh seperti tetesan hujan, langsung menuju ke arah roh tulang emas. Formasi pedang Tai Chi Liang Yi. Formasi pembunuhan. Buka. Pada saat yang sama, 2 pedang terbang ditembakkan dari tubuh Lin Bai, dan formasi pedang yang besar dan ganas ditekan terhadap roh tulang emas. Kekuatan dahsyat, mengguncang segalanya. Gemuruh. Terdengar suara keras, kedua pedang Lin Bai jatuh, tapi tidak mematahkan semangat tulang emas. Haha. Roh tulang emas memandang Lin Bai dengan senyum menghina di bibirnya ketika pikolo berbunyi di tangannya, kekuatan misterius muncul dari kehampaan dan mengenai dada Lin Bai. Puff. Kekuatan ini berkumpul dari segala arah, gelombang demi gelombang, menghajar Lin Bai hingga dia muntah darah dan tidak mampu melawan. Dalam sekejap, Lin Bai memuntahkan 9 suap darah berturut-turut, dan terlempar ke belakang ribuan meter sebelum dia berhenti. Pada saat yang sama, roh tulang di seluruh tanah berkumpul pada saat ini. Ada sebanyak 10.000 roh tulang biasa di antara mereka, dan ada lebih dari 100 roh tulang ramuan yang menakutkan di antara mereka, dan mereka menyerang Lin Bai dengan pembunuhan. Niat. Bab 2472 Musuh Kuat yang akan datang. Lin Bai terlempar ke belakang ribuan meter oleh gelombang suara pikolo, dia terus muntah darah dan wajahnya menjadi pucat. Ekspresi Li Qianqian tiba-tiba berubah. Baru kemudian dia menyadari bahwa Lin Bai sebenarnya tidak memiliki niat membunuh terhadapnya, tetapi untuk menghadapi roh tulang emas ini. Lin Bai, biarkan aku membantumu. Teknik pemecah surga yang hebat. Li Qianqian memutar pedangnya dan hendak membunuh roh tulang emas. Pada saat ini, Lin Bai mengabaikan luka-lukanya dan bergegas ke sisi Li Qianqian, meraih pergelangan tangannya, matanya merah darah, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, jangan repot-repot, kami bukan tandingannya. Jangan pergi, sekarang. Kita tidak bisa pergi. Lin Bai menyeret Li Qianqian dan pergi dengan cepat. Mau pergi? Tempatku ini bukanlah tempat di mana kamu bisa datang atau pergi kapanpun kamu mau, kata roh tulang emas sambil tersenyum dingin. Pikolo dimainkan, dan suara aneh terdengar. Dalam sekejap, roh tulang yang tak terhitung jumlahnya bergerak sebagai respons dan menyerang Lin Bai. Roh tulang menumpuk satu demi satu di depan Lin Bai dan Li Qianqian, membentuk dinding tulang setinggi 1000 kaki, menghalangi jalan keluar Lin Bai dan Li Qianqian. Kami tidak bisa keluar, kami dikepung. Li Qianqian memandangi dinding tulang sepanjang 1000 kaki di segala arah, wajahnya mengeras. Lin Bai mengertakkan giginya dan berkata dengan dingin, pegang aku.
Li Qianqian tertegun dan berkata dengan heran, apa? Lin Bai berkata dengan dingin, cepat, pegang pinggangku, aku akan membawamu keluar. Meskipun Li Qianqian sedikit ketakutan, dia tetap melakukan apa yang dikatakan Lin Bai. Salah satu tangannya memegang erat pinggang Lin Bai. Saat ini, tangan Lin Bai bebas. Tas penyimpanan terbuka, dan sebuah benda besar terbang keluar dan mendarat di tangan kiri Lin Bai. Pedang iblis di tangan kanan dan penggaris pengukur di tangan kiri. Teknik membelah pedang langit, buka gunung. Lin Bai tiba-tiba mengangkat penggaris pengukur langit, dan kekuatan besar dan agung itu jatuh dari langit seperti langit runtuh dan bumi runtuh. Dengan satu tebasan pedangnya, itu sepertinya dia bisa membuka ribuan gunung. Ketika pedang itu jatuh, pedang yang berat itu tidak memiliki tepi dan sangat kuat. Dengan suara gemuruh yang keras, pedang penguasa pengukur langit tiba-tiba menghancurkan dinding tulang kaku seperti baja di depannya, dan tulang putih beterbangan ke seluruh langit, jatuh ke bumi seperti tetesan air hujan. Teknik mengejar matahari yang hebat. Mata Lin Bai bersinar, seolah-olah ada dua matahari yang terik terbit di matanya. Pada saat ini, Lin Bai berubah menjadi cahaya merah menyala, dan dalam sekejap, itu menyapu ribuan meter jauhnya. Di luar, setelah beberapa napas, Lin Bai dan Li Qianqian menghilang ke dalam gunung. Kamu sebenarnya punya begitu banyak kartu truf, aku telah meremehkanmu. Roh tulang emas berkata sambil tersenyum, tetapi bahkan jika kamu melarikan diri sekarang, terus kenapa, aku hanya membiarkanmu bertahan selama beberapa hari. Itulah benar. Sudah waktunya untuk meninggalkan tempat yang membosankan ini. Pasukanku hampir selesai berkumpul. Sekarang waktunya memberikan pukulan terakhir kepada kota tulang. Aku ingin pergi ke pertempuran ini secara langsung. Tulang emas roh menyaksikan. Saat Lin Bai dan Li Qianqian melarikan diri, tidak ada kekhawatiran atau keterkejutan di wajahnya. Sebaliknya, dia tetap tersenyum santai. Dia sedikit mengangkat kakinya yang tertutup tulang dan berjalan ke depan. Saat dia meninggalkan gunung ini, roh tulang yang tak terhitung jumlahnya berjalan keluar dari kegelapan dan langsung menuju kota tulang. Tidak mungkin untuk menghitung berapa banyak roh tulang ini, apakah ada 100.000, 200.000, 300.000, atau 1 juta. Tidak ada cara untuk mengetahuinya. Yang bisa kita lihat hanyalah tulang putih yang padat, yang mengerikan. Dan roh tulang emas itu sangat menarik perhatian di antara tulang putih di tanah. Bergegas keluar dari gunung, Lin Bai tampak pucat. Puff! Lin Bai memuntahkan seteguk darah dan menoleh ke belakang. Dia sudah jauh dari area itu. Saat ini, Lin Bai merasa sedikit lega. Kembalilah ke kota 10.000 tulang. Mata Lin Bai merah darah, menunjukkan sedikit kecemasan. Li Qianqian menoleh ke belakang dan tidak melihat roh tulang emas mengejarnya, jadi dia berkata, kita harus mencari Li Zhaoxing dan Li Le sekarang, jika tidak, mereka tidak akan tahu bahwa Legiun Kesulitan Maut ada di makam tulang. Lin Bai mengertakkan gigi. Dia berkata, kembali ke kota 10.000 tulang. Li Qianqian bertanya, tidak ada gunanya bagi kita untuk kembali sekarang. Lin Bai berkata dengan dingin, kembali ke kota 10.000 tulang dan minta semua orang untuk mengungsi. Kota 10.000 tulang. Tidak dapat dipertahankan lagi. Li Qianqian tertegun sejenak, berpikir dalam-dalam, dan berkata, meskipun kita tahu bahwa seseorang adalah di balik masalah ini, keluarga Li saya mempunyai dasar yang dalam, jadi bukan tidak mungkin untuk bersaing dengan orang ini. Saya orang kuat dari keluarga Li. Mereka banyak sekali. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia tersenyum menghina, haha. Li Qianqian berkata dengan tidak senang, Lin Bai, apa maksudmu? Lin Bai berkata dengan dingin, kamu tidak tahu bahwa keluarga Li kamu akan segera melakukannya. Betapa kuatnya musuh yang Anda hadapi. Dia bukanlah eksistensi yang bisa kamu tantang. Karena kamu tidak mau meninggalkan kota 10.000 tulang, maka aku tidak akan menemanimu sampai mati. Setelah Lin Bai mengatakan ini, dia berbalik, bersiap untuk kembali ke kota 10.000 tulang, lalu gunakan susunan teleportasi untuk pergi. Li Qianqian melihat tatapan serius Lin Bai dan buru-buru menyusulnya dan bertanya, Li Bai, dari mana asal-usul roh tulang emas itu? Mengapa kamu begitu takut padanya? Lin Bai memandang Li Qianqian dengan serius dan berkata, Li Qianqian, aku beritahu kamu dengan sangat serius, jika dia ingin meninggalkan alam rahasia tulang layu, maka dia pasti bisa pergi. Jika dia ingin menghancurkan kota tulang, maka dia pasti bisa pergi. Untuk melakukannya, kemampuannya, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita bayangkan. Lin Bai berkata dengan sungguh-sungguh. Li Qianqian bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan?
Lin Bai berkata dengan dingin, satu-satunya cara sekarang adalah meminta semua prajurit keluarga Li segera mengevakuasi alam rahasia tulang layu, dan kemudian membiarkan orang-orang kuat keluarga Li menyegel sepenuhnya layu. Alam rahasia tulang. Bisa tunda saja sebentar. Sampai keluarga Li siap melawan orang ini. Ini satu-satunya cara. Kembali ke kota tulang dulu. Kata Lin Bai dengan tegas. Sepanjang jalan, Lin Bai dan Li Qianqian terdiam. Ketika keduanya hendak tiba di kota 10.000 tulang, Li Qianqian akhirnya berkata, dengan hanya kita berdua, kata-kata kosong dan tanpa bukti, hampir tidak mungkin meyakinkan senior Weibo Li untuk membiarkan semua prajurit di rahasia tulang layu tinggalkan wilayah. Jangan bilang itu mereka, bahkan aku tidak begitu percaya dengan apa yang kamu katakan. Kata Li Qianqian dengan suara rendah. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia terdiam lama dan berkata, kalau begitu kamu hanya bisa tinggal dan menunggu kematian. Saya bukan dari keluarga Li. Saya datang ke keluarga Li dan dirawat oleh keluarga Li. Keluarga Li. Saya akan mengatakan apa yang harus saya katakan. Saya akan melakukannya, tetapi apakah Anda percaya atau tidak, tidak ada cara lain. Li Qianqian memandang Lin Bai dan bertanya, Lin Bai, mengapa kamu begitu yakin kita tidak bisa menghentikan orang lain? Lin Bai tersenyum tipis dan berkata, mungkin seperti yang dia katakan. Kita dilahirkan untuk menjadi raja. Karena kita adalah raja, kita tidak bisa terjebak dalam sangkar ini. Lin mata Bai sangat dingin. Di antara para pejuang di dunia, tidak ada yang memahami kekuatan roh bela diri iblis lebih baik dari Lin Bai. Entah itu, esensi Li Huo, yang dia temui di kerajaan Shenwu atau, jiwa pedang menelan, yang dimiliki Lin Bai, kekuatan roh bela diri iblis ini sudah tak tertandingi. Bab 2473, Musuh. Lin Bai dan Li Qianqian kembali ke kota Wangu. Ketika dia hendak memasuki kota 10.000 tulang, Li Qianqian berkata dengan dingin, Lin Bai, kamu harus memikirkan cara meyakinkan senior Li Wei dan yang lainnya. Lagi pula, lebih sulit lagi untuk meyakinkan mereka tentang sesuatu yang bahkan aku jangan percaya. Lin Bai Baileng berkata, kalau begitu aku tidak punya pilihan lain. Ayo pergi. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke kota tulang. Keduanya hampir tidak berhenti sama sekali dan langsung menuju ruang pertemuan di kota Wangu. Tetapi ketika keduanya datang ke aula pertemuan, mereka menemukan bahwa aula itu sudah penuh dengan prajurit. Selain itu, Lin Bai dan Li Qianqian juga melihat Li Zhaoxing dan Li Le di aula utama. Sepertinya Li Zhaoxing dan Li Le kembali ke kota 10.000 tulang sebelum kita, bisik Li Qianqian sambil berjalan masuk. Lin Bai mendongak dan melihat aura Li Zhaoxing dan Li Le tidak teratur dan pakaian mereka berlumuran darah, seolah-olah mereka baru saja mengalami pertarungan hidup dan mati. Melihat penampilan kedua orang ini, mereka sepertinya telah bertemu musuh yang kuat. Kata Lin Bai ringan. Saat ini, Lin Bai dan Li Qianqian masuk ke aula. Lin Bai dan Li Qianqian sudah kembali. Tapi saat dia melihat keduanya berjalan ke aula, Li Tianba segera berteriak kepada Li Wei. Li Guai mendongak dan kebetulan melihat Lin Bai dan Li Qianqian. Pada saat ini, semua prajurit yang hadir juga melihat ke arah mereka berdua. Termasuk Li Zhaoxing dan Li Le di aula utama. Keduanya menoleh ke belakang untuk melihat mereka berdua, tetapi ketika Li Zhaoxing dan Li Le memandang Li Qianqian dan Lin Bai, jelas ada jejak kebencian di mata mereka. Kamu masih punya keberanian untuk kembali. Li Le memandang Li Qianqian dan Lin Bai dengan gigi terkatup dan berteriak. Setelah Li Zhaoxing memelototi Lin Bai dan Li Qianqian, dia mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Li Wei, pemimpin Li Wei, sekarang Lin Bai dan Li Qianqian kembali, Anda dapat bertanya kepada mereka apakah yang saya dan Li Le katakan setengah salah. Apakah mereka meninggalkan tim tanpa izin? Li Zhaoxing berkata dengan gigi terkatup. Lin Bai dan Li Qianqian memandang Li Zhaoxing dan Li Le dengan bingung. Li Qianqian bertanya, pemimpin Li Wei, apa yang terjadi? Li Wei tampak murung dan berkata dengan suara rendah, Li Zhaoxing dan Li Le mengatakan bahwa Anda dan Lin Bai meninggalkan pos mereka tanpa izin, yang menyebabkan mereka dikepung oleh roh tulang, dan mereka hampir mati di luar. Li Qianqian segera mengerutkan kening dan menatap Li Zhaoxing dan Li Le. Li Le berkata dengan dingin, Li Qianqian, apakah kamu berani mengatakan bahwa kami berbohong? Bukankah kamu dan Lin Bai pergi tanpa izin? Jika tidak, bagaimana mungkin Li Zhaoxing dan aku berada dalam situasi yang memalukan? Li Qian mencibir dan berkata, haha, Li Zhaoxing, Li Le, kalian berdua sangat pandai mengeluh dulu. Sebelum kita pergi, apakah Lin Bai mengingatkanmu bahwa tempat itu sangat berbahaya dan menyuruhmu untuk tidak tinggal lama-lama? Kalian berdua yang sebodoh babi dan bertulang. Roh itu menyerang,
dan sekarang kalian menyalahkan kami. Ini benar-benar tidak masuk akal, kata Li Qianqian dingin. Pada saat ini, Li Qianqian dan Lin Bai juga memahami bahwa setelah mereka berpisah dengan Li Zhaoxing, mereka pasti telah diserang oleh roh tulang, dan mereka membayar harga yang sangat mahal sebelum melarikan diri kembali ke Wangu. Kota akan datang. Ketika Lin Bai mendengar apa yang mereka berdua katakan, seringai muncul di bibirnya. Li Zhaoxing berkata dengan dingin, jika kamu tidak pergi tanpa izin, bagaimana kita berempat bisa melakukan ini bersama-sama? Li Qianqian sangat marah, haha, Li Zhaoxing, menurutmu apa yang kamu katakan itu masuk akal? Melihat terjadi kekacauan di lapangan, mereka bertengkar sebentar dan berdiri. Li Guai menggelengkan kepalanya dan berkata, diam, semuanya, kita akan mulai berdebat saat kita bertemu. Apakah kamu tidak tahu jam berapa sekarang? Apakah sekarang waktunya bertengkar? Li Wei mengertakkan gigi dan meraung. Mendengar kemarahan Li Guai, Li Qianqian dan Li Lei menjadi tenang. Li Guai menggelengkan kepalanya dan berkata, oke, karena kamu belum menemukan Death Adversity Legion dan Li Lei dan Li Zhaoxing terluka, maka kembalilah dan istirahatlah yang baik. Li Zhaoxing dan Li Lei mengangguk sedikit dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, Li Qianqian berkata dengan tergesa-gesa, pemimpin Li Wei, Lin Bai ingin mengatakan sesuatu. Li Zhaoxing berkata dengan dingin, kami baru berpisah untuk waktu yang lama, dan kami tidak menemukan apapun. Sudahkah Anda menemukan lokasinya? Legiun kesulitan yang mati. Li Qianqian mencibir. Dia berkata, Li Zhaoxing, Li Lei, jangan berpikir bahwa kami tidak kompeten seperti Anda, kami benar-benar telah menemukannya. Li Wei sangat gembira dan bertanya, Lin Bai, Li Qianqian, di mana legiun kematian dan kesulitan? Mendengar perkataan Li Qianqian, semua prajurit yang hadir memandang ke arah Lin Bai dan Li Qianqian. Tidak ada keraguan bahwa jika Death Adversity Legion dapat ditemukan, hal itu dapat memenuhi kebutuhan mendesak kota 10.000 tulang. Li Qianqian memandang Lin Bai dan memberi isyarat padanya untuk berbicara. Lin Bai maju selangkah dan mengepalkan tinjunya dan berkata, pemimpin Li Wei, Li Qianqian dan saya memang telah menemukan lokasi legiun kesulitan mati, dan kami juga telah membawa kembali beberapa berita lainnya. Li Wei bertanya dengan tergesa-gesa, bicaralah perlahan. Ya. Lin Bai mengangguk sedikit, setelah Death Adversity Legion meninggalkan kota 10.000 tulang, mereka dibawa ke makam tulang oleh roh tulang. Saya baru saja datang ke kota 10.000 tulang belum lama ini, dan saya tidak tahu di mana makam tulang itu berada. Tetapi saya mendengar dari Li Qianqian berkata, bukankah ada tempat yang sepertinya bukan tempat yang bagus? Begitu. Li Wei mendengar ini, ekspresinya segera menjadi gelap, makam tulang adalah tempat dengan roh tulang paling banyak di alam rahasia tulang layu, belum lagi Death Adversity Legion, bahkan jika itu adalah tawaran untuk mendapatkan gelar tersebut. Tidak ada orang kuat di dunia ini yang berani melakukannya masuklah dengan mudah. Jika Legiun Pemberontakan Kematian benar-benar terjebak di dalam gundukan tulang, dan jika tidak ada orang kuat yang menyelamatkannya, saya khawatir mereka tidak akan dapat melarikan diri dengan kekuatan mereka sendiri. Itu sepertinya kita tidak bisa mengandalkan Death Adversity Legion untuk menyelamatkan kita, tapi kita harus menyelamatkan mereka. Li Wei menggelengkan kepalanya dan berkata. Lin Bai terdiam beberapa saat. Li Guai bertanya, Lin Bai, saya mendengar dari Li Qianqian, apakah Anda membawa berita lain? Lin Bai tampak serius dan tidak berkata apa-apa. Li Qianqian memandang Lin Bai, dan dia tahu di dalam hatinya bahwa Lin Bai sedang memikirkan apa yang harus dia katakan. Setelah sekian lama, Li Qianqian tidak melihat Lin Bai berbicara, jadi dia berkata, biar ku beritahu, pemimpin Li Wei, kami menemukan roh tulang emas di luar kota 10.000 tulang. Tubuh bagian atasnya tidak berbeda dengan itu orang biasa, tapi tubuh bagian bawahnya adalah tulang putih. Tubuh bagian atas terbuat dari daging dan darah, dan dia dapat berbicara dengan fasih, seperti orang yang hidup. Terutama karena dia pandai memainkan piccolo misterius. Orang ini menggunakan piccolo ini untuk mengendalikan roh tulang dan mengepung kota tulang. Dan tujuannya adalah untuk menghancurkan kota tulang dan meninggalkan alam rahasia tulang. Li Qianqian berkata buru-buru. Ketika Li Guai mendengar ini, dia terkejut dan berkata, apakah kamu serius? Apakah kamu benar-benar menemukan bahwa seseorang sedang mengendalikan roh tulang? Apakah orang ini benar-benar ada? Kata-kata Li Qianqian tidak diragukan lagi menyebabkan ribuan gelombang. Semua prajurit yang hadir berseru. Apakah benar ada seseorang yang mengendalikan roh tulang? Apakah Li Qianqian dan Lin Bai benar-benar menemukannya? Ya Tuhan, saya tidak menyangka bahwa memang ada cara untuk mengendalikannya. Roh tulang di dunia ini.
Para prajurit berseru satu demi satu. Bab 2474 Lin mengambil cuti. Li Qianqian dan Lin Bai benar-benar menemukan seseorang yang mengendalikan roh tulang. Para prajurit memandang Li Qianqian dan Lin Bai dan berseru. Pada saat ini, mata semua prajurit terfokus pada Lin Bai dan Li Qianqian. Li Zhaoxing dan Li Le terlihat sangat jelek ketika mendengar seruan di sekitar mereka. Mereka saling memandang dengan sedikit keengganan dan kebencian di mata mereka. Lin Bai, Li Qianqian, Li Zhaoxing, dan Li Le meninggalkan kota tulang bersama-sama. Tapi Li Qianqian dan Lin Bai membawa kembali begitu banyak berita. Mereka tidak hanya menemukan lokasi Death Adversity Legion, tetapi mereka juga menemukan pengontrol di belakang Bone Spirit. Di sisi lain, ketika Li Zhaoxing dan Li Le pergi ke luar kota, mereka tidak hanya mendapatkan apa-apa, tetapi mereka berakhir dalam situasi yang memalukan. Setelah kembali, mereka menuduh Lin Bai dan Li Qianqian melakukan kejahatan mereka di depan. Dari Li Wei. Sebagai salah satu dari 7 jenius kontemporer keluarga Li, Li Zhaoxing dan Li Le secara alami merasa tidak puas, dan bahkan membenci Li Qianqian dan Lin Bai karena mencuri perhatian mereka. Kedua orang ini sangat keji. Li Zhaoxing berbisik dengan gigi terkatup. Li Le juga berkata dengan muram, "Ya, kami pergi ke luar kota bersama-sama. Kami berdua tidak menemukan apapun, tetapi mereka membawa begitu banyak berita. Bukankah ini berarti kami tidak kompeten?" Li Zhaoxing dan Li Le melihatnya. Penampilan yang dia berikan pada Li Qianqian dan Lin Bai sangat tidak baik. Para pejuang yang hadir tidak mendengar kata-kata keji dari Li Zhaoxing dan Li Le, malah mereka dikejutkan oleh kenyataan bahwa seseorang sedang mengendalikan roh tulang. Hebat! Jika kita menemukan seseorang yang mengendalikan roh tulang, bukankah itu berarti selama kita membunuh orang ini, krisis di kota 10.000 tulang dapat diselesaikan? Pemimpin aliansi, tolong perintahkan pembunuhan orang ini. Segera. Pemimpin aliansi, saya bersedia meninggalkan kota 10.000 tulang untuk membunuh orang ini. Pada saat ini, beberapa prajurit dengan kekuatan tak terduga berdiri dan meminta perintah. Li Guai sangat gembira, mengangguk dan berkata, "Ya, jika berita yang disampaikan oleh Li Qianqian dan Lin Bai benar, maka kita hanya perlu mengirim ahli untuk membunuh orang ini, dan krisis di kota 10.000 tulang dapat diselesaikan." Li Qianqian, Lin Bai, di mana orang ini sekarang? Li Wei bertanya sambil tersenyum. Ketika Li Qianqian mendengar ini, dia melihat ke arah Lin Bai dan melanjutkan, "Pemimpin Li Wei, meskipun kita telah menemukan orang ini, putra suci Lin Bai berarti. Mari kita menyerah menjaga kota 10.000 tulang dan membiarkan semua prajurit segera mengungsi. Kalau begitu mintalah orang kuat dari keluarga Li untuk segera menyegel alam rahasia tulang layu." Li Wei mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa? Tidakkah kamu menemukan seseorang yang mengendalikan roh tulang? Maka kita hanya perlu membunuh orang ini, bukankah itu cukup?" Li Qianqian ragu-ragu untuk berbicara, dia benar-benar tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Saat ini, Lin Bai berkata, "Kami bukan lawannya." Li Wei memandang Lin Bai dengan murung dan tidak berkata apa-apa. Li Tianba melihat ekspresi Li Guai jelek, jadi dia berdiri dan berkata, "Saudara Lin Bai, kita masih memiliki lebih dari 30.000 prajurit di alam hidup dan mati di kota 10.000 tulang. Jika kita bergegas maju, tidak bisakah kita tetap membunuh orang ini?" Lin Bai tampak serius, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak cukup." Pada saat ini, prajurit lain berdiri dan berkata, "Bahkan jika tidak ada cukup prajurit di alam kehidupan dan kematian, maka kita masih memiliki orang-orang kuat di alam kematian dan kesulitan di kota 10.000 tulang. Meski jumlahnya tidak banyak, tapi ada juga ribuan orang, bergegas maju, ini sudah cukup." Lin Bai menggelengkan kepalanya lagi, "Tidak cukup." Melihat Lin Bai menggelengkan kepalanya berulang kali, Li Guai bertanya, "Tuan Lin Bai, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan secara langsung." Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Pemimpin aliansi Li Wei, satu-satunya cara sekarang adalah membiarkan semua murid keluarga Li meninggalkan alam rahasia tulang layu, dan kemudian meminta orang kuat dari keluarga Li untuk menyegel alam rahasia tulang layu. Ini adalah satu-satunya cara." Saat Guai Li mendengar ini, ekspresinya menjadi suram. Saat ini, Li Zhaoxing tertawa terbahak-bahak, "Konyol, sungguh konyol. Mungkinkah keluarga Li yang penuh ahli tidak dapat menemukan orang kuat yang bisa menghadapi orang ini?" Li Le langsung setuju. Itu benar. Selain itu, pemimpin Li Wei, Li Qianqian dan Lin Bai mengaku telah menemukan orang ini, tetapi tidak ada satupun dari kita yang melihatnya. Bagaimana kita tahu apakah yang mereka katakan itu benar atau salah? Li Zhaoxing melanjutkan. Pemimpin Li Wei,
Meskipun orang ini adalah keberadaan nyata, tapi kita harus mengevakuasi kota 10.000 tulang dan menyegel alam rahasia tulang layu. Kita bisa pergi, tapi bagaimana dengan legiun kesulitan mati yang terperangkap? Setelah kita mengungsi dan menyegel kota 10.000 tulang, bukankah itu berarti legiun kesulitan yang mati juga harus pergi? Untuk disegel di alam rahasia tulang layu selamanya. Pemimpin Li Wei harap berpikir dua kali. Li Zhaoxing dan Li Lei berkata satu demi satu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Zhaoxing dan Li Lei, semua prajurit di ruangan itu mengangguk dan mulai berbisik. Apa yang dikatakan Li Zhaoxing dan Li Lei masuk akal. Memang agak terburu-buru meminta kami mundur dari kota tulang hanya berdasarkan perkataan Li Qianqian dan Lin Bai. Ya, selain itu, kami telah mundur, dan legiun kesulitan terkutuk bukankah perlu terjebak dan mati di alam rahasia tulang selamanya? Apakah perkataan Li Qianqian dan Lin Bai benar atau tidak, masih harus dibicarakan. Banyak para pejuang juga merasa bahwa perkataan Li Zhaoxing dan Li Lei masuk akal. Li Zhaoxing dan Li Lei mendengar diskusi di sekitar mereka, dan mata mereka seolah kembali menatap mereka. Segera, senyuman muncul di wajah mereka. Mendengar diskusi di antara para pejuang yang hadir, mereka sudah condong ke arah Li Zhaoxing dan Li Lei. Bahkan Li Wei tidak percaya dengan apa yang dikatakan Lin Bai dan Li Qianqian. Wajah Lin Bai menjadi semakin muram. Li Qianqian tanpa daya berkata kepada Lin Bai, dengar, sudah kubilang, aku tidak bisa meyakinkan mereka. Lin Bai menghela nafas pelan, kalau begitu, aku tidak punya cara lain. Lin Bai mengepalkan tinjunya ke arah Li Weibo. Kata, pemimpin Li Wei, karena kalian semua tidak percaya, maka kami tidak punya cara lain. Lin lelah tinggal di alam rahasia tulang layu dan ingin segera kembali ke Kunsu, jadi Lin akan pergi dulu. Setelah itu, Lin Bai hendak berbalik dan meninggalkan kota tulang. Li Zhaoxing dan Li Lei tertawa sinis, sepertinya putra suci kita dari Akademi Dongsu ketakutan. Li Lei mencibir, pengecut, kembalilah ke Akademi Dongsumu dan gemetar ketakutan. Lin Bai keluar dari ruang pertemuan tanpa menoleh ke belakang. Menghadapi sinisme Li Zhaoxing dan Li Lei, dia hanya berkata dengan ringan, apapun yang kamu katakan, Lin akan pergi. Melihat Lin Bai dengan cepat berjalan keluar dari kota tulang, Li Weiwei ragu-ragu untuk berbicara. Setelah hening lama, ketika Lin Bai hendak keluar dari aula pertemuan, Li Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, saudara Lin Bai, jika orang kuat yang bercita-cita mencapai tingkat teratas mengambil tindakan, apakah itu cukup? Ketika dia melangkah keluar dari aula pertemuan, Lin Bai berhenti ketika dia mendengar apa yang dikatakan Li Wei. Dia berbalik untuk melihat Li Wei, mengepalkan tinjunya dan berkata, pemimpin Li Wei, apa yang baru saja dikatakan Lin sudah dijelaskan dengan sangat jelas. Pergi sekarang. Masih ada secercah harapan. Jika pemimpin Li Wei bersikeras untuk tetap tinggal dengan rasa keberuntungan. Hanya ada satu cara untuk mati. Tidak hanya pemimpin Li Wei yang akan mati, tetapi juga pejuang manapun di kota 10.000 tulang akan menderita bencana ini. Kata-kata Lin sudah berakhir. Saya tahu bahwa kata-kata saya mungkin tidak dipercaya oleh pemimpin Li Wei, tetapi saya tidak dapat memberikan bukti lain. Itu saja. Pemimpin Li Wei bisa membuat keputusannya sendiri. Lin ucapkan selamat tinggal. Lin Bai mengepalkan tinjunya memberi hormat, berbalik dan meninggalkan ruang pertemuan. Bab 2475 Evakuasi. Setelah Lin Bai pergi, aula pertemuan menjadi sunyi senyap. Setelah meninggalkan ruang pertemuan, Lin Bai langsung menuju Nancheng dan menemukan Li Fugui di kediamannya. Li Fugui melihat Lin Bai kembali dan berkata dengan gembira, Li Lin Bai, bukankah kamu pergi ke luar kota untuk mencari Death Adversity Legion? Mengapa kamu kembali begitu cepat? Bagaimana? Bisakah Death Adversity Legion menjadi ditemukan? Lin Bai mengangguk dan berkata, ya, ditemukan, tapi saya khawatir kita tidak bisa membiarkan Death Adversity Legion datang menyelamatkan kita. Berhenti bicara omong kosong, Li Fugui, ayo tinggalkan kota 10.000 tulang sekarang dan kembali ke Kunsu. Kota 10.000 tulang tidak dapat dipertahankan lagi. Lin Bai melangkah maju untuk membantu Li Fugui berdiri. Jika dikatakan bahwa orang yang paling dikhawatirkan Lin Bai di kota 10.000 tulang adalah Li Fugui. Hubungan antara pria kecil gendut ini dan Lin Bai cukup baik, jadi sebelum Lin Bai pergi, dia pertama kali datang menemui Li Fugui, berharap bisa membawa Li Fugui pergi. Li Fugui berkata dengan heran, apa? Kota 10.000 tulang tidak dapat dipertahankan. Mengapa demikian? Apakah pemimpin Li Wei bermaksud untuk mengevakuasi kota 10.000 tulang? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya sudah pergi menemui Li tentang masalah ini.
Pemimpin aliansi aneh telah mengatakannya, tetapi mereka tidak mempercayainya dan tidak mau mengevakuasi kota 10.000 tulang, jadi tidak ada pilihan lain selain kita berdua harus pergi. Li Fugui bingung setelah mendengar ini dan memandang Lin Bai dengan tidak percaya. Saudara Lin Bai, apa maksudmu dengan ini? Lin Bai menjadi tenang dan perlahan memberitahu Li Fugui apa yang dia dan Li Qianqian miliki dilihat dan didengar di luar kota tulang. Setelah mendengarkan, Li Fugui juga terkejut dan berseru, apa? Seseorang benar-benar dapat mengendalikan roh tulang. Lin Bai berkata dengan dingin, jika orang ini datang ke kota 10.000 tulang, kota 10.000 tulang akan dihancurkan. Sekarang Legiun Pemberontakan Kematian terperangkap di makam tulang, dan sebagian besar Legiun Alam Hidup dan Mati telah menderita korban, akan lebih mudah baginya untuk sampai ke kota tulang. Jika dia tidak melakukannya, jangan mengungsi saat ini, semua prajurit di sini akan mati di tangan orang ini. Di cengkeraman iblis. Ayo pergi, aku akan membawamu keluar dari alam rahasia tulang layu. Kata Lin Bai ringan. Li Fugui ragu-ragu lagi dan lagi, memandang Lin Bai dan berkata, Saudara Lin Bai, saya mendengar apa yang Anda katakan. Sepertinya Anda tahu asal-usul orang ini. Lin Bai sedikit mengangguk, saya tidak tahu banyak tentang dia, tapi dia dan kami telah bertarung satu sama lain, dan kami tahu bahwa kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa kami tantang. Dan yang bisa aku yakini adalah, ketika dia bertarung melawanku, dia tidak melakukannya. Bahkan menggunakan 30% dari kekuatannya. Jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, aku takut dalam sekejap mata, dia akan berubah menjadi abu terbang. Li Fugui mengangguk menyadari dan bertanya, kalau begitu kita pergi, apa yang akan terjadi pada para prajurit dan legiun kesulitan maut di kota 10.000 tulang? Lin Bai menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, aku sudah memberi tahu mereka. Ini sangat jelas, tetapi mereka tidak mau mendengarkan, jadi apa yang bisa saya lakukan? Li Fugui mengangguk putus asa, dan kemudian bertanya, Saudara Lin Bai, apakah benar kota 10.000 tulang tidak dapat dipertahankan? Lin Bai berkata, saya bisa, aku tidak akan bertahan lebih lama lagi. Li Fugui mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, Saudara Lin Bai, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Aku percaya penilaianmu. Lin Bai menunjukkan senyum senang di wajahnya, terima kasih banyak-banyak. Li Fugui berkata, aku percaya padamu. Saat dia berbicara, Li Fugui berdiri dan meninggalkan alam rahasia tulang bersama Lin Bai. Pada saat ini, ketika Lin Bai dan Li Fugui keluar dari kediaman mereka dan hendak meninggalkan alam rahasia tulang layu, seorang pria dan seorang wanita datang dengan kecepatan tinggi dari kejauhan. Lin Bai mendongak dan melihat kedua orang ini tampak sangat akrab. Wanita itu jelas-jelas adalah Li Qianqian, dan pria di sampingnya adalah Li Buzeng. Li Buzeng benar-benar datang ke alam rahasia tulang layu, kata Lin Bai dengan ekspresi serius di wajahnya saat dia melihat Li Buzeng datang dengan kecepatan seperti itu. Li Buzeng dan Li Qianqian bergegas mendekat dan mendarat di depan Lin Bai dan Li Fugui. Lin Bai tersenyum dan berkata, Saudara Li, sudah lama tidak bertemu. Bukankah kamu sedang berlatih dalam pengasingan? Mengapa kamu tiba-tiba datang ke alam rahasia tulang layu? Li Buzeng berkata dengan wajah jelek, hal yang sangat besar terjadi di alam rahasia tulang layu, bagaimana mungkin saya tidak datang? Jangan bicara terlalu banyak. Saudara Lin, saya baru saja tiba di alam rahasia tulang layu. Saya mendengar senior Li Wei dan Li Qianqian berkata, Anda ingin semua prajurit keluarga Li mengevakuasi kota 10.000 tulang, dan Anda juga ingin orang-orang kuat keluarga Li mengevakuasi kota 10.000 tulang. Kota ini disegel. Saudara Lin, apakah kita benar-benar tidak mampu melawan emas itu? Roh tulang yang kamu lihat? Li Buzeng bertanya dengan tatapan muram. Lin Bai sedikit mengangguk. Li Buzeng bertanya lagi, apakah saudara Lin punya metode lain? Menyegel alam rahasia tulang layu terlalu berat untuk keluarga Li. Sumber daya ramuan di alam rahasia tulang layu sangat berharga, dan keluarga Li tidak bersedia untuk melepaskan sepotong besar lemak. Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, tidak ada cara lain. Li Buzeng mengedipkan matanya, melihat sekeliling, dan setelah memastikan tidak ada orang di sana, dia bertanya dengan ringan, Saudara Lin, tidak ada orang luar di sini. Jika Saudara Lin ingin mengatakan sesuatu, Yan, kamu dapat berbicara langsung sekarang. Atau, saya bisa bertanya langsung. Li Buzeng memandang Lin Bai dan berkata. Lin Bai tersenyum dan berkata, apa yang ingin ditanyakan oleh Saudara Li? Li Buzeng merenung sejenak dan bertanya dengan suara yang dalam, apa asal-usul roh tulang emas itu? Saya tahu Saudara Lin telah melihatnya. Dan aku juga mengetahuinya.
Saudara Lin memiliki sesuatu yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, dan ini terkait dengan alam rahasia tulang layu saat ini, tolong beritahu Saudara Lin. Li Buzeng berkata dengan serius. Lin Bai tersenyum dan berkata, Saudara Li, bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa saya telah melihat asal mula roh tulang emas? Li Buzeng berkata, mungkin orang lain tidak memahami Anda, tetapi apakah saya masih dapat memahami Anda? Hari itu di keluarga Li di Kunsu ketika para murid pergi ke Akademi Dongzu untuk berdiskusi tentang Taoisme, Saudara Lin memaksa berjalan melintasi tebing. Energi pedangnya membentang 30.000 mil, membunuh sepanjang jalan, dan langsung menuju ke Kunsu. Sungguh heroik itu adalah, jika Saudara Lin tidak melihatnya. Asal-usul orang ini begitu kuat sehingga Saudara Lin tidak berani menatap langsung ke arahnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin Saudara Lin ingin pergi? Pada saat yang sama, saya juga ingin tahu asal-usul seperti apa yang bisa menakuti Saudara Lin. Apakah seperti ini? Li Buzeng bertanya dengan serius. Mendengar pertanyaan Li Buzeng, Li Qianqian dan Li Fuguidou memandang Lin Bai dengan napas tertahan. Li Qianqian tidak tahu tentang percakapan sebelumnya antara roh tulang emas dan Lin Bai, jadi Li Qianqian tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki roh tulang emas. Lin Bai tersenyum pahit, mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Li Buzeng, dan bertanya, Saudara Li, kamu adalah kepala muda keluarga Li di Kunsu, jadi kamu harusnya mendapat banyak informasi. Jadi, pernahkah kamu mendengar tentang roh ajaib, roh bela diri iblis? Li Buzeng berkata dengan terkejut. Semangat bela diri iblis. Ekspresi Li Qianqian tiba-tiba berubah. Semangat bela diri iblis. Seluruh tubuh Li Fugui gemetar karena lemak. Terlihat jelas dari ekspresi ketiganya bahwa mereka ketakutan. Lin Bai menambahkan, Li Qianqian dan saya telah melihat roh tulang emas ini mengangkat tangannya ke kehampaan, dan gumpalan asap hitam mengembun menjadi Piccolo, dan Piccolo ini adalah roh bela diri iblis. Ini tulang emas roh mengandalkan Piccolo ini untuk mengendalikan roh tulang. Saudara Li, kamu seharusnya lebih tahu dari saya betapa kuatnya roh iblis itu. Lin Bai memandang Li Buzeng dan berkata. Bab 2476 dipaksa bertarung. Saudara Li, kamu seharusnya lebih tahu dariku betapa kuatnya roh iblis itu. Selain itu, roh tulang emas ini jelas baru saja membangunkan pikirannya. Dia seharusnya menjadi sosok yang menentang surga selama hidupnya. Kekuatan, saya khawatir tidak hanya alam rahasia tulang layu ini, tetapi seluruh Kunsu mungkin terpengaruh. Saudara Li, apakah menurut Anda tidak masuk akal bagi saya untuk meminta prajurit keluarga Li untuk mengevakuasi alam mistik, tulang dan menyegel alam rahasia tulang layu? Lin Bai berkata dengan ringan. Setelah Li Buzeng selesai mendengarkan, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Li Qianqian dan Li Fugui tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa roh bela diri iblis, sesuatu yang hanya mereka lihat di film klasik, akan benar-benar muncul di hadapan mereka hidup-hidup saat ini. Li Qianqian bertanya, Li Buzeng, kami. Li Fugui juga memandang Li Buzeng. Li Buzeng tampak serius dan berkata dengan suara dingin, Li Qianqian, pergi dan beritahu pemimpin Li Wei dan semua komandan untuk segera berkumpul di aula pertemuan dan minta mereka untuk mengevakuasi semua prajurit keluarga Li dari wilayah rahasia tulang layu dalam 3 jam. Selain itu, saya secara pribadi akan menghubungi ayah saya dan memberitahu dia tentang apa yang terjadi di alam rahasia tulang layu, dan memintanya untuk meminta orang kuat dari keluarga Li untuk mengambil tindakan. Setelah semua prajurit meninggalkan alam rahasia tulang layu, saya kemudian akan meminta orang-orang kuat dari keluarga Li untuk sepenuhnya menyegel alam rahasia tulang layu. Setelah mengatakan itu, Li Qianqian dia buru-buru berkata, saya akan segera pergi. Li Buzeng melihat ke arah Lin Bai, mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih banyak, Saudara Lin. Lin Bai mengangguk sedikit, jika tidak ada yang lain, aku akan membawa Li Fugui pergi dulu. Li Buzeng mengangguk dan berkata, oke, Kakak Lin, ayo kita kembali ke Kunsu dulu. Aku akan segera kembali setelah mengurus semuanya di sini. Setelah mengatakan itu, Li Buzeng berbalik dan pergi. Lin Bai mengambil alih Li Fugui dan bersiap untuk pergi. Setelah mengambil beberapa langkah, Li Fugui bertanya, Tuan Muda Li Buzeng memang teman baik Saudara Lin Bai. Dia percaya pada kata-katamu. Lin Bai terkekeh dan berkata, apakah kamu percaya? Haha, Li Fugui, kamu menurutmu Li Buzeng terlalu sederhana. Tuan mudamu bukanlah karakter yang sederhana. Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu mengatakan ini? Lin Bai tersenyum dan berkata, pernahkah kamu mendengar hubungan antara kata-kata Li Buzeng? Dia meminta Li Qianqian untuk bersiap dan menyuruh semua prajurit mengevakuasi kota 10.000 tulang setelah 3 jam.
Dan dia punya cukup waktu untuk menggunakan 3 jam ini untuk melakukan ini. Sekarang kamu tahu keaslian kata-kataku. Percaya atau tidak, setelah Li Buzeng berpisah dari kami, dia akan segera mengirim prajurit untuk meninggalkan kota 10.000 tulang untuk memastikan apa yang saya katakan. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis. Li Fugui tertegun beberapa saat ketika mendengar kata-kata Lin Bai. Lin Bai tersenyum dan berhenti bicara. Li Fugui tertegun lama sekali dan berkata sambil tersenyum masam, "Haha, saudara Lin Bai, tidak heran kamu dan Li Buzeng adalah jenius yang tak tertandingi, dan saya hanyalah seorang pejuang biasa. Sekarang saya bisa melihat kesenjangan di antara kita." Li Fugui sangat bersemangat. Katanya tanpa air mata. "Ayo kita kembali ke Kunsu dulu. Tempat ini sudah menjadi tempat benar dan salah." Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata. Tepat ketika Lin Bai dan Li Fugui sedang bersiap untuk kota 10.000 tulang. Tiba-tiba, langkah Lin Bai tiba-tiba terhenti. Saat ini, wajah Lin Bai menjadi lebih serius dari sebelumnya. Li Fugui melihat Lin Bai berhenti dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa?" "Saudara Lin Bai." Lin Bai menjadi pucat, berbalik sedikit, melihat keluar tembok kota Wangu, dan berkata dengan dingin, "Dia di sini." Fugui bertanya dengan heran, "Siapa di sini?" "Roh tulang emas itu." "Saudara Lindbergh, bagaimana Anda tahu?" Lin Bai berkata dengan dingin, "Saya mendengar suara pikolonya." Pada saat ini, Lin Bai mendengar suara mendengung aneh di sebelah telinganya. Sekarang Lin Bai juga mengetahui dengan jelas bahwa suara dengungan aneh itu adalah suara yang berasal dari roh iblis Piccolo. Hanya saja Lin Bai adalah orang yang hidup, dan dia bisa mendengar suara ini karena dia telah menelan jiwa pedang, jadi itu adalah suara mendengung yang aneh. Dan menurut apa yang dikatakan roh tulang emas, suara Piccolo-nya diperdengarkan kepada orang mati. Saya ingin tahu apakah orang mati mendengar suara Piccolo sebagai sebuah musik yang indah. Gemuruh. Saat ini, ada getaran keras di depan kota Wangu. Serangan musuh. Serangan musuh. Serangan musuh bernada tinggi bergema di seluruh kota 10.000 tulang. Pada saat ini, prajurit yang tak terhitung jumlahnya melangkah ke tembok kota, bersiap untuk bertarung. Lin Bai berkata dengan dingin, "Sepertinya kita tidak bisa pergi." Li Fugui mengertakkan gigi dan berkata, "Kalau begitu kita akan bertarung dengan mereka." Li Buzeng mengejar Lin Bai secara terpisah dan berjalan ke samping sendirian. Di bawah atap di kejauhan, seorang pemuda kurus sedang bersandar di pilar, memegang sedotan di mulutnya, dengan senyuman sembrono di wajahnya. Saat Li Buzeng berjalan mendekat, dia melirik ke satu sisi dan menatap Li Buzeng. Li Buzeng tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan berjalan dengan dingin dan berkata, "Lin Bai berkata bahwa ada roh tulang emas di luar kota, dan dia memiliki roh bela diri iblis di tubuhnya, tapi saya tidak berani menilai apakah itu benar atau salah. Pergi dan lihat aku." Ketika pria sembrono itu mendengar ini, matanya bersinar, dan dia berkata sambil tersenyum, "Roh iblis. Menarik, aku akan pergi ke sana." Li Buzeng berteriak, "Li Tao, hati-hati." Pria sembrono itu mengerutkan kening, berkata, "Li Buzeng, aku jarang melihatmu terlihat begitu khawatir." "Oke, aku akan berhati-hati. Jika orang lain ada di sini, mereka akan terkejut." Ini pemuda bernama Li Tao sebenarnya adalah Li Tao, salah satu dari 7 jenius hebat di generasi kita. Apalagi kekuatan Li Tao sama sekali tidak kalah dengan Li Buzeng, bahkan berada di antara mereka. Lin Bai benar sekali. Setelah Li Buzeng berpisah darinya, dia akan segera mengirim prajurit untuk meninggalkan kota 10.000 tulang untuk menyelidiki kebenaran. Tepat ketika Li Tao hendak pergi, kota 10.000 tulang berguncang hebat. Ekspresi Li Buzeng dan Li Tao berubah. Setelah saling memandang, Li Buzeng berkata, "Pergi ke tembok kota." Keduanya berlari langsung ke tembok kota tanpa berhenti dan berdiri di antara para prajurit. Li Tao memandang dengan serius, melihat ke depan, dan berkata dengan dingin, "Setidaknya harus ada 200.000 roh tulang." Li Buzeng tampak semakin malu. Kemudian, Li Tao melihat ke depan dan melihat di antara tulang putih padat di depan kota Bon, ada seorang pria aneh dengan daging dan darah di tubuh bagian atas dan tulang emas di tubuh bagian bawah. Dia sangat menarik perhatian. Li Tao berkata dengan dingin, "Li Buzeng, sepertinya apa yang dikatakan Lin Bai benar. Saya tidak perlu mencarinya lagi. Dia datang kepada kita." Li Buzeng mengikuti pandangan Li Tao dan melihat ribuan di antara tulang roh, itu adalah roh tulang emas. Di sekeliling roh tulang emas, ada ribuan roh tulang ramuan. Pada saat ini, Lin Bai dan Li Fugui juga muncul di tembok kota yang jauh, melihat roh tulang emas dari kejauhan. Li Buzeng menoleh ke belakang dan melihat Lin Bai.
Lin Bai juga kembali menatap Li Buzeng, dengan ekspresi kesepian di wajahnya. Keduanya mengerti bahwa tidak mungkin lagi mengaktifkan susunan teleportasi dan pergi. Sekarang, hanya ada satu pertempuran. Bab 2477 Pertarungan Putus Asa. Ada begitu banyak roh tulang. Semua prajurit, pergilah ke tembok kota. Semuanya, bersiaplah untuk bertarung kapan saja. Melihat sejumlah besar roh tulang berkumpul, para komandan di 10 kota 1000 tulang meraung satu demi satu. Sekarang di kota 10.000 tulang, tidak ada lagi perbedaan antara prajurit dari legiun mana mereka berada. Sekarang selama para prajurit masih hidup, pada dasarnya mereka semua telah melangkah ke tembok kota, bersiap untuk bertarung sampai mati. Lin Bai, Li Fugui, Li Buzeng, Li Tao, Li Zhaoxing, Li Lei dan lainnya juga berada di antara kerumunan, tetapi mereka berdiri berjauhan dan tidak berdiri bersama. Tembok kota 10.000 tulang dipenuhi dengan prajurit sebanyak 20 atau 30.000. Ini sudah menjadi kekuatan tempur terakhir di kota 10.000 tulang. Ketika Li Buzeng dan yang lainnya datang ke kota Wangu, mereka tidak membawa banyak bala bantuan. Ya Tuhan! Para prajurit yang kini melangkah ke tembok kota tercengang dengan pemandangan di depan mereka. Di depan kota 10.000 tulang, melihat ke segala arah, Anda akan melihat lautan tulang yang lebat di depan Anda, yang benar-benar merupakan lautan putih, yang sangat menarik perhatian. Lin Bai dan Li Fugui berdiri di tengah kerumunan, Li Fugui tampak ngeri, dan Lin Bai tampak acuh tak acuh. Saudara Lin Bai, jika kita meminta Li Buzeng untuk mengaktifkan susunan teleportasi sekarang, apakah mungkin untuk melarikan diri? Li Fugui berkata dengan ekspresi ngeri di wajahnya saat tubuh gemuknya bergetar. Lin Bai menggelengkan kepalanya diam-diam dan berkata, tidak mungkin. Bahkan jika susunan teleportasi dapat dibuka sekarang, Li Buzeng tidak akan dapat membukanya. Li Fugui bertanya, mengapa? Lin Bai berkata, sekarang tentara roh tulang sedang mengepung kota, di sini. Setidaknya ada 100.000 roh tulang. Para prajurit di kota 10.000 tulang semua tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk menahan serangan roh tulang ini. Jika Li Buzeng membuka teleportasi susunan pada saat ini, semua prajurit ingin meninggalkan alam rahasia tulang layu, pasti akan ada banyak gesekan di depan susunan teleportasi. Mungkin, beberapa prajurit akan menyerang rakyatnya sendiri di depan susunan teleportasi arai karena mereka ingin segera meninggalkan alam rahasia tulang layu. Pada saat itu, Wan Gu bahkan jika kotanya tidak diserang oleh roh tulang, kota itu akan dihancurkan tanpa serangan. Membuka susunan teleportasi sekarang setara dengan menghancurkan kota 10.000 tulang. Li Buzeng tidak mungkin sebodoh itu, dia tidak akan mengaktifkan susunan teleportasi. Lin Bai He berkata dengan dingin. Li Fugui mengangguk dalam diam, merasa apa yang dikatakan Lin Bai masuk akal. Pada saat ini, Li Buzeng datang dari kejauhan, memandang Lin Bai, mengepalkan tinjunya dan berkata, maaf, Saudara Lin, awalnya saya berencana mengaktifkan susunan teleportasi untuk mengirim Anda pergi, tetapi sekarang tampaknya saya tidak dapat mengaktifkan susunan teleportasi. Ya, Lin Bai mengangguk sedikit, saya mengerti bahwa setelah susunan teleportasi diaktifkan, moral militer di kota 10.000 tulang akan terguncang. Ketika roh tulang datang ke kota 10.000 tulang, kota ini akan merugikan diri sendiri. Li Buzeng mengangguk dan berkata, terima kasih, Saudara Lin, atas pengertian Anda, tapi yakinlah, Saudara Lin, karena saya akan tinggal, saya tidak akan tinggal menyerah begitu saja. Tentu saja saya punya kartu truf saya. Selain itu, saya juga telah menghubungi ayah saya. Orang-orang kuat dari keluarga Li kini telah mencapai berita, kita hanya perlu menunggu sebentar, dan kemudian orang-orang kuat dari keluarga Li akan datang. Li Buzeng berkata dengan tenang. Jika orang kuat dari keluarga Li tiba, mungkin ada peluang untuk mempertahankan kota 10.000 tulang, tapi berapa lama waktu yang dibutuhkan orang kuat dari keluarga Li untuk tiba? Lin Bai mengajukan pertanyaan kunci saat ini. Li Buzeng mengangkat tangannya dan pembakar dupa muncul di depan Lin Bai. Di atas pembakar dupa, sebatang dupa dinyalakan. Melihat sebatang dupa ini, Li Buzeng berkata dengan dingin, satu batang dupa waktunya. Lin Bai menyipitkan matanya, dengan kata lain, kita hanya perlu berpegang pada satu batang dupa, dan orang-orang kuat dari Li keluarga akankah kita tiba di kota 10.000 tulang. Li Buzeng mengangguk dan berkata, Saudara Lin, ini sudah merupakan kecepatan tercepat. Bagaimanapun, orang-orang kuat dari keluarga Li akan keluar atau mundur. Mereka harus memanggil sejumlah besar orang kuat sekaligus, dan waktu untuk membakar dupa sudah sangat singkat. Lin Bai mengangguk dan berkata, saya mengerti. Li Buzeng berkata, jika setelah sebatang dupa, orang-orang kuat dari keluarga Li tidak berani datang,
dan kota 10.000 tulang tidak dapat lagi dipertahankan pada saat itu, saya akan membuka susunan teleportasi dan tiba. Kita dapat meninggalkan orang sebanyak yang kita bisa. Ini bisa dianggap sebagai yang terakhir. Pertarungan putus asa kita. Lin Bai mengambil menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu dalam hal ini, saya akan melakukan yang terbaik. Li Fugui juga berkata, saya akan mencoba yang terbaik. Hanya membutuhkan satu batang dupa. Kami bekerja keras. Saya tidak percaya bahwa kami tidak dapat bertahan bahkan satu batang dupa pun. Li Buzeng mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, kalau begitu, Saudara Lin, saya hanya ingin membuat pengaturan. Lin Bai mengangguk sedikit. Li Buzeng berbalik dan pergi, mulai mengatur pertempuran berikutnya. Sampai Li Buzeng pergi, mata Lin Bai terfokus pada pembakar dupa di depannya, menyaksikan dupa menyala perlahan. Segera, setelah diskusi antara pemimpin Li Wei dan Li Buzeng, mereka mulai mengatur tata letaknya. Semua pejuang di alam kematian dan kesulitan berada di depan, menjadi yang terdepan pertama. Setelah itu, semua pejuang di alam hidup dan mati berada di belakang, menjadi yang terdepan kedua. Prajurit di kota Wangu mendengarkan. Patriark muda Li Buzeng telah memberitahu orang-orang kuat dari keluarga Li, kita hanya perlu berpegang pada sebatang dupa, dan orang-orang kuat dari keluarga Li akan datang untuk mendukung kita. Li Guai keras suara menyebar ke seluruh kota Wangu. Setelah mendengar berita itu, hati semua pejuang sepertinya menyala-nyala, dan harapan muncul kembali di wajah mereka yang sudah mati. Roh tulang yang perkasa sekarang bergegas ke bawah tembok kota. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa di lautan luas roh tulang emas tidak lagi berjalan ke depan, sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan meraihnya di depannya, dan sebuah pikolo hitam muncul di tangannya. Roh sihir itu terdengar lagi. Ho ho ho. Kuek, kuek, kuek. Seolah-olah mereka benar-benar terinspirasi, roh tulang itu terbang menuju kota Bon dan menyerang. Kami datang. Mata Lin Bai berkilat, dan dia menatap dengan sungguh-sungguh ke arah pasukan roh tulang di depan. Pada saat yang sama, Lin Bai melirik ke pembakar dupa di depannya. Pada saat ini, dupa di pembakar baru saja mulai menyala. Masih sangat panjang jalan yang harus ditempuh sebelum waktu yang dibutuhkan untuk itu. Sebatang dupa untuk dibakar. Bunuh, bunuh. Di kota 10.000 tulang, beberapa orang kuat yang tersisa dalam kesulitan adalah kelompok pertama yang bergegas keluar dan menyerbu pasukan roh tulang. Mereka menggunakan semua metode mereka, termasuk pedang, tinju dan telapak tangan. Muncul dalam aliran tak berujung, membunuh roh tulang satu persatu. Belalang menggunakan lengannya sebagai kereta, dan ia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Ketika roh tulang emas melihat orang-orang kuat ini mengambil tindakan melawan kesulitan, tidak hanya dia tidak panik, tetapi jejak ejekan dingin muncul di sana. Sudut mulutnya. Pada saat ini, pikolo di tangannya bergetar, dan lebih dari 100 roh tulang ramuan terbang keluar dari sisinya, membunuh orang-orang kuat yang menghadapi kesulitan. Saat roh tulang ramuan bergabung dalam pertempuran, meskipun orang kuat dalam situasi putus asa tidak sepenuhnya terbunuh, mereka ditahan. Pada saat ini, roh tulang biasa melintasi garis pertempuran dan bergegas menuju kota Bon. Tidak, orang kuat dalam kesulitan telah ditahan. Roh tulang telah tiba di bawah tembok kota. Saudara Lin Bai. Li Fugui berdiri di samping Lin Bai, memegang pedang tajam erat di tangannya. Lin Bai tampak acuh tak acuh, melirik ke arah dupa, dan berkata dengan dingin, sebatang dupa masih bertahan lama. Li Fugui, sekaranglah waktunya bagi kita untuk bertarung mati-matian. Lin Bai menghunus pedang iblis dan berpikir, dua pedang terbang keluar dari tubuhnya, dan niat pedang naik ke langit. Bab 2478 Bendera Pertempuran 10.000 Jiwa. Orang kuat dalam kesulitan ditahan oleh ramuan Bone Spirit, dan garis depan pertama benar-benar runtuh. Roh tulang yang tak terhitung jumlahnya bergegas melewati garis depan dan langsung menuju ke kota tulang. Pada saat ini, semua prajurit di alam hidup dan mati di tembok kota mengeluarkan senjata mereka, mata mereka dingin, dan mereka siap bertarung. Bunuh, bunuh. Teriakan pembunuhan yang memekakkan telinga datang, dan para pejuang di alam hidup dan mati mulai mengambil tindakan, menghancurkan semua roh tulang yang terbunuh di bawah tembok kota satu persatu. Teknik pemecah surga yang hebat. Li Qianqian berteriak pelan, dan cahaya ilahi menyapu langit, dan pedang jatuh, menyapu 1000 meter. Kemanapun cahaya pedang lewat, semua roh tulang runtuh dan berubah menjadi abu terbang. Pedang terbang. Formasi pedang Tai Chi Liang Yi. Mata Lin Bai bersinar, dan kedua pedang terbang itu tersapu seperti dua tornado, menghancurkan setiap roh tulang menjadi berkeping-keping. Ayo, pukul kamu sampai mati, aku akan bertarung denganmu.
Li Fugui mengertakkan giginya, matanya merah darah. Dia mengambil pedang di tangannya dan menebas ke depan, membunuh roh tulang satu persatu di bawah pedangnya. Semua pejuang di alam hidup dan mati di tembok kota mencoba yang terbaik. Namun, ada terlalu banyak roh tulang, dan mereka tidak dapat dibunuh sama sekali. Jika Anda membunuh satu, 10 lainnya akan bergegas maju. Jika Anda membunuh 10, ratusan akan bergegas maju. Hanya dalam beberapa napas, lebih dari separuh tembok kota 10.000 tulang hancur, dan bahkan roh tulang bergegas ke kota 10.000 tulang. Lin Bai, saudara Lin Bai, itu tidak mungkin lagi, kita tidak bisa melawan lagi. Li Fugui, berlumuran darah, meraung dengan gigi terkatup. Lin Bai mengangkat matanya dan melihat bahwa hampir semua prajurit di alam hidup dan mati di front kedua dipukuli hingga mereka tidak dapat melawan. Mereka mundur dengan mantap, dan bahkan setengah dari prajurit di alam hidup dan mati telah terbunuh. Di atas tembok kota, awalnya ada front kedua, tapi sekarang front kedua telah ditempati oleh Bone Spirit. Tidak akan lama lagi tembok kota 10.000 tulang akan menjadi wilayah roh tulang. Lin Bai melihat situasi pertempuran tragis di sekitarnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bahwa dupa di pembakar dupa di depannya hanya terbakar sepertiga dari waktu, dan itu masih jauh dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa. Sepertinya, kita bahkan tidak bisa menahan sebatang dupa. Lagi pula, roh tulang emas belum bergerak. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa roh tulang emas hanya memainkan Piccolo, melihatnya dengan mata acuh tak acuh. Dia bahkan tidak mengambil tindakan terhadap kota 10.000 tulang, tetapi dia telah mengalahkan kota 10.000 tulang hanya dengan roh tulang. Lin Bai menggelengkan kepalanya dengan kesepian. Pada saat ini, kekuatan dahsyat tiba-tiba jatuh dari langit, seperti kekuatan Tuhan. Saat kekuatan ini datang, semua roh tulang di tembok kota hancur dan berubah menjadi abu terbang. Pada saat ini, kebutuhan mendesak kota 10.000 tulang untuk sementara teratasi. Li Fugui sudah putus asa, tetapi ketika dia melihat kekuatan ini menghancurkan semua roh tulang di tembok kota, wajahnya menunjukkan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sisi lain, Li Qianqian yang terengah-engah juga mendongak dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Lin Bai sangat terkejut, dia mendongak dan melihat seseorang. Kekuatan ini jatuh dari langit, seperti serangan dewa dan iblis dari luar langit, begitu kuat hingga menghancurkan bumi. Dan ketika Lin Bai mengangkat kepalanya, dia melihat dari langit di atas kota Wangu, seorang pria berpakaian putih dengan bendera hitam di punggungnya, berdiri di udara, menatap ke depan dengan dingin. Dan kekuatan dahsyat itu datang dari bendera besar ini. Panji 10.000 jiwa. Itu patriark muda Li Buzeng. Li Fugui berkata dengan ngeri. Pria berkulit putih di langit di atas kota 10.000 tulang jelas adalah Li Buzeng. Saat ini, mata Lin Bai lebih terfokus pada bendera besar di belakang Li Buzeng. Bendera besar ini tingginya sekitar 3 meter dan berwarna hitam seluruhnya. Ada beberapa prasasti yang tidak dapat dipahami yang terukir rapat di bendera hitam tersebut. Pada saat ini, prasasti tersebut memancarkan cahaya yang menyilaukan. Itu bendera pertempuran 10.000 jiwa. Kita diselamatkan. Bendera pertempuran 10.000 jiwa. Semua prajurit di alam hidup dan mati di tembok kota berteriak kaget. Apakah kamu masih menggunakan bendera pertempuran 10.000 jiwa? Li Tao, yang memiliki hubungan baik dengan Li Buzeng, berkata sambil tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya. Bendera pertempuran 10.000 jiwa. Li Qianqian menatap Li Buzeng, dengan sedikit kekaguman di wajahnya. Lin Bai memandang Li Fugui dan bertanya, apa itu bendera pertempuran 10.000 jiwa? Li Fugui berkata dengan terkejut, Saudara Lin Bai, bendera pertempuran 10.000 jiwa adalah harta karun yang dimurnikan oleh keluarga Li kami di Kunsu. Sangat kuat. Sebanding dengan senjata spiritual tingkat dewa. Ketika nenek moyang saya dari keluarga Li datang ke Kunsu, tempat ini sangat istimewa dan jiwa mereka yang tewas dalam pertempuran tidak dapat kembali ke dunia bawah, jadi milikku. Nenek moyang keluarga Li memperhalus sebuah bendera besar. Kumpulkan semua jiwa ini. Kemudian, nenek moyang saya dari keluarga Li menggunakan teknik rahasia untuk memberi prajurit yang memegang bendera pertempuran 10.000 jiwa kemampuan untuk dirasuki oleh 10.000 jiwa. Sekali dirasuki oleh 10.000 jiwa, mereka akan dirasuki oleh 10.000 jiwa dalam waktu singkat. Dalam beberapa hari, kekuatan seorang pejuang akan mencapai tingkat yang melonjak. Tentu saja, sejak keberadaan bendera pertempuran 10.000 jiwa, hanya sedikit pejuang yang dapat mencapai titik dirasuki oleh 10.000 jiwa. Ratusan tahun yang lalu, keluarga Li kami memiliki yang luar biasa.
Nenek moyangnya juga menggunakan kepemilikan 10.000 jiwa dari bendera perang 10.000 jiwa untuk melawan tokoh tabu tertentu di daerah terlarang keluarga Li. Meskipun dia hanya memiliki 1.000 jiwa, kekuatan leluhur ini mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, membalikkan gelombang perang dalam satu gerakan, dan menyelamatkan keluarga Li. Tetapi juga, karena dari sini, nenek moyang yang menggunakan metode terlarang akhirnya mendapat serangan balik dan berakhir dalam keadaan putus asa. Li Fugui dengan cepat menjelaskan kepada Lin Bai. Setelah selesai berbicara, kegembiraan di wajah Li Fugui semakin melemah, dan dia berkata dengan sedikit khawatir, jika Tuan Muda Li Buzeng ingin menggunakan metode terlarang, saya tidak tahu apakah dia dapat menahan serangan balasannya. Semakin besar jumlah jiwa yang dirasuki, semakin besar serangan balasannya. Li Fugui memiliki sedikit kekhawatiran di wajahnya. Lin Bai juga memahami saat ini bahwa meskipun bendera pertempuran 10.000 jiwa dapat memungkinkan seorang pejuang memiliki kekuatan yang menantang surga dalam waktu singkat, itu juga harus dibayar mahal. Kalau serius, jiwanya akan langsung terbang, seperti salah satu nenek moyang keluarga Li ratusan tahun lalu. Paling buruk, alam Tao akan rusak, dan tingkat kultivasi tidak akan meningkat. Bagaimanapun, menggunakan harta karun ini bukanlah pilihan yang bijaksana. Lin Bai mengangkat kepalanya dan menatap Li Buzeng. Dia melihat ekspresi tekad di wajah Li Buzeng. Pada saat ini, matanya tiba-tiba menjadi gelap. Dari bendera pertempuran 10.000 jiwa, aliran asap hitam beterbangan dan tertiup angin. Mulutnya, dihirup melalui hidung. Dirasuki oleh 10.000 jiwa. Li Buzeng mengangkat kepalanya dan meraung, dan asap hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke mulut dan hidungnya. Saat ini, kekuatan Li Buzeng meningkat pesat. Dalam sekejap mata, kekuatan Li Buzeng mencapai puncaknya. Pada saat ini, Li Buzeng memegang bendera pertempuran 10.000 jiwa di tangannya dan mengambil langkah maju. Kekuatan yang mengguncang dunia segera jatuh dari langit. Dengan satu langkah, jejak kaki besar mendarat di depan kota tulang, menghancurkan roh tulang hingga berkeping-keping. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Seru prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Sangat dekat dengan alam aspirasi. Mata Lin Bai berkilat dan dia menatap Li Buzeng dengan ngeri. Li Buzeng memegang bendera pertempuran 10.000 jiwa di tangannya dan bergegas maju, langsung menuju ke luar kota 10.000 tulang. Lin Bai melihat ke arah tujuan Li Buzeng dan berkata dengan ngeri, roh tulang emas mana yang akan dia temukan? Apakah kamu ingin melawannya sampai mati? Bab 2479 Metode Rahasia Seni Bela Diri. Kutukan yang menggerakkan jiwa. Lin Bai menyaksikan Li Buzeng membawa bendera pertempuran 10.000 jiwa, melangkah keluar dari kota 10.000 tulang, dan berjalan menuju pasukan besar roh tulang di luar kota 1.000 tulang. Mata roh tulang emas bersinar pada saat ini, dan senyuman sarkastik muncul di sudut mulutnya, apakah kamu datang untukku? Li Buzeng juga tahu di dalam hatinya bahwa mengandalkan kekuatan para prajurit di kota 10.000 tulang, dia ingin menahan waktu sebatang dupa. Ini sangat sulit, tetapi jika roh tulang emas ini terbunuh, mungkin kota 10.000 tulang dapat bertahan lebih lama. Li Buzeng, memegang bendera perang 10.000 jiwa, ditutupi asap hitam, matanya menakutkan, dan wajahnya garang. Dia tampak seperti dewa iblis tiada taraf yang telah kembali dari neraka dan tidak dapat dilihat secara langsung. Pada saat ini, Li Buzeng mengayunkan tangannya, dan pedang tak tertandingi muncul di tangannya. Dengan pedang yang menebas dengan keras, pedang hitam kuning itu terbuka dan langsung membunuh roh tulang emas di depannya. Buddha marah. Sebuah pedang ditebas dengan amarah, dan kemanapun pedang itu melewatinya, semua roh tulang dihancurkan dan berubah menjadi abu beterbangan. Ini adalah pedang terkuat di tangan Li Buzeng, karena Lin Duo hanya menyerahkan 8 jurus pertama teknik pedang pembunuh naga kepada Kun Su atau Lan Ling. Lin Duo tidak mengajarkan jurus ke-9 dari teknik pedang pembunuh naga yang sebenarnya. Lin Duo menyatakan pada saat itu bahwa jika calon murid Kun Su dapat menguasai 8 jurus pertama, mereka akan cukup untuk mendominasi dunia, sehingga jurus ke-9 tidak tersisa. Lin Duo juga mengatakan bahwa jika Anda tidak dapat menguasai 8 jurus pertama, Anda tidak memenuhi syarat untuk melatih jurus ke-9. Jadi sekarang, di seluruh dunia, hanya Lin Duo dan Lin Bai yang berlatih jurus ke-9. Namun, Lin Bai baru mendapatkannya belum lama ini, jadi meskipun jurus ke-9 digunakan, jurus itu masih sangat belum matang dan sulit untuk membunuh musuh. Sebuah pedang menembus udara dan menembus kekacauan. Gemuruh. Kemanapun energi pedang lewat, badai besar muncul. Saat Li Buzeng menyerang dengan pedangnya, para prajurit di tembok kota melihat dengan jelas bahwa sebenarnya ada roh tulang emas di antara pasukan besar roh tulang.
Sebenarnya ada roh tulang emas. Apakah pedang Patriark Muda Li Buzeng ditujukan pada roh tulang emas itu? Jangan khawatir tentang siapa itu. Kekuatan pedang Patriark Muda Li Buzeng sudah cukup untuk membunuh Ani keberadaannya di bawah alam aspirasi, roh tulang emas itu pasti akan mati. Para prajurit di tembok kota segera berseru ketika mereka melihat Li Buzeng mengambil tindakan dengan pedangnya. Lin Bai melintas dan buru-buru melihat roh tulang emas di bawah pedang. Jika Li Buzeng bisa membunuh roh tulang emas ini dengan satu pedang, itu yang terbaik. Tapi pedang yang begitu kuat menghantam roh tulang emas, menjatuhkannya ribuan meter jauhnya dan menghantam tanah dalam keadaan tercela. Tetapi saat berikutnya, dia berdiri dari tanah. Dan di tubuhnya, belum lagi luka, bahkan tidak ada bekas luka yang tersisa. Melihat roh tulang emas yang melawan pedang Li Buzeng secara langsung, wajah Li Buzeng menunjukkan kengerian saat ini, dan kemudian, jejak kesungguhan muncul di wajahnya. Pedang ini gagal membunuh roh tulang emas, sehingga akan sulit untuk membunuhnya lagi. Wow! Pada saat ini, roh tulang emas perlahan terbang ke udara dan muncul di sisi berlawanan dari Li Buzeng. Dia memandang Li Buzeng sambil tersenyum dan berkata, pedangmu memang kuat, tetapi kamu ingin membunuhnya dengan segenap kekuatanmu. Itu tidak cukup. Karena kamu memberiku pedang, maka kamu juga harus mengambil tindakan dariku. Roh tulang emas itu tertawa main-main, mengangkat tangannya untuk meraihnya di kehampaan, dan sebuah pikolo muncul di tangannya, dan sudut mulutnya jahat. Dengan senyuman menawan, dia meletakkan pikolo itu ke bibirnya dan mulai bermain. Semangat tulang emas mulai dimainkan, tetapi tidak ada yang bisa mendengar musiknya. Hanya Lin Bai yang mendengar suara mendengung aneh itu. Tidak bagus. Setelah Lin Bai mendengar bel aneh ini, pikirannya langsung bergetar. Kemudian dia memandang Li Buzeng dan berteriak, "Saudara Li, hati-hati." Li Buzeng mendengar suara Lin Bai. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia ingin untuk segera membela diri, tetapi pada saat itu, tubuh Li Buzeng bergetar hebat di udara, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Pusat gravitasi Li Buzeng tidak stabil dan dia hampir jatuh dari udara. Apakah itu serangan jiwa? Lin Bai segera memikirkan serangan jiwa ketika dia melihat adegan ini. Karena tidak ada luka di tubuh Li Buzeng, namun Li Buzeng terluka parah dan muntah darah. Hanya ada satu cara untuk mengatakan bahwa serangan ini berasal dari jiwa. Setelah roh tulang emas melukai Li Buzeng dengan parah, dia tersenyum tipis, dengan bendera besar ini di tanganmu, kamu memang bisa bertarung denganku untuk sementara. Sayang sekali. Aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Kami sudah cukup bersenang-senang, dan inilah waktunya untuk mengakhiri perang yang membosankan ini. Haha. Roh tulang emas itu tersenyum seperti hantu, mengambil pikolo itu lagi, memasukkannya ke mulutnya, dan terkekeh, teknik rahasia jiwa bela diri. Pemindahan jiwa kutukan. Bas-bas. Suara mendengung yang terdengar di telinga Lin Bai dengan cepat meningkat. Ekspresi Li Buzeng berubah drastis. Pada saat ini, Lin Bai mendengar suara mendengung, mendongak, dan melihat jimat aneh muncul di dahi Li Buzeng. Tidak hanya jimat aneh yang muncul di dahi Li Buzeng, tetapi pada dasarnya jimat muncul di dahi semua prajurit saat ini. Ketika Lin Bai melihat pemandangan ini, dia buru-buru menatap Li Fugui. Hal yang sama terjadi saat saya melihat dahi Li Fugui. Sebuah lambang hitam aneh muncul di dahinya. Li Fugui memandang Lin Bai saat ini dan berkata dengan terkejut, "Saudara Lin Bai, ada kata aneh di dahimu, tetapi kamu tidak mengerti apa itu. Apakah aku juga memilikinya?" Lin Bai mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Di dahinya, dia bahkan tidak bisa menyentuh jimat itu. Pada saat ini, Lin Bai mendengar suara mendengung di telinganya mulai berubah. Pada saat ini, serangkaian jeritan bergema di telinga Lin Bai. Lin Bai mendongak dan melihat semua prajurit dengan jimat di dahi mereka berteriak satu demi satu, seolah-olah kekuatan misterius secara tak kasat mata menghancurkan jiwa mereka secara instan. Dalam sekejap mata, ada puluhan ribu prajurit di tembok kota 10.000 tulang, wajah mereka menunjukkan rasa sakit, dan setelah meratap beberapa saat, mereka kehilangan seluruh nyawa dan jatuh ke udara. Pada saat ini, Li Fugui di samping Lin Bai juga berteriak. Wajahnya berkerut dan matanya merah darah, "Saudara Lin Bai, saya sangat kesakitan. Sepertinya ada kekuatan yang kuat di tubuh saya yang menghancurkanku." Li Fugui, teriak Lin Bai. Pada saat ini, ekspresi Lin Bai berubah dan dia merasakan kekuatan datang dari tubuhnya. Kekuatan ini mulai menyebar dari jimat aneh di atas alis Lin Bai, dan langsung menyebar ke seluruh tubuh Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai merasa seolah-olah tubuhnya sedang dihancurkan oleh ribuan gunung. Biasanya, dia akan hancur menjadi abu.
Tidak bagus. Wajah Lin Bai langsung menjadi ketakutan. Telan jiwa pedang. Saat Lin Bai merasakan kekuatan jimat menyebar, dia segera mulai menelan jiwa pedang dan mulai melawan. Bab 2480 menerobos kesulitan kematian. Menelan jiwa pedang. Lin Bai meraung di dalam hatinya begitu jiwa pedang yang memangsa bergerak, kekuatan melahap yang kuat di tubuh Lin Bai menghadapi kekuatan jimat. Meskipun jiwa pedang yang memangsa tidak dapat menghancurkan jimat itu dalam waktu singkat, kekuatan jimat ini tidak dapat membunuh Lin Bai. Ah! Ah! Jeritan datang dari seluruh kota 10.000 tulang. Li Qianqian seperti ini, Li Zhaoxing dan Li Le juga terekspos. Dan Li Buzeng memuntahkan darah terus-menerus, dan jiwa-jiwa hitam terbang keluar dari tubuhnya satu demi satu, kembali ke bendera perang 10.000 jiwa. Saat ini, tubuh Li Buzeng jatuh dari udara. Kita tidak bisa membiarkan dia meledak, jika tidak, semua prajurit di kota 10.000 tulang tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Mata Lin Bai berkedip dan dia melihat Li Buzeng jatuh dari udara. Segera, Lin Bai melangkah maju dan menangkap Li Buzeng. Li Buzeng memandang Lin Bai dengan lemah dan berkata, "Saudara Lin, sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkan kota 10.000 tulang dan para prajurit di kota." Lin Bai meletakkan Li Buzeng di tanah dan berkata dengan dingin, "Letakkan bendera perang 10.000 jiwa. Berikan padaku." Li Buzeng langsung menyerahkan bendera pertempuran 10.000 jiwa kepada Lin Bai tanpa memikirkannya. Pada saat yang sama, dia mengirim pesan ke Lin Bai untuk mempelajari cara menggunakan bendera pertempuran 10.000 jiwa. "Oke, sembuhkan lukamu, dan serahkan sisanya padaku." Lin Bai meletakkan Li Buzeng, mengambil bendera perang 10.000 jiwa, dan melihat roh tulang emas di udara di kejauhan, matanya berkedip tajam. Semangat bertarung. Di dunia ini, satu-satunya orang yang bisa mengalahkan roh bela diri iblis adalah pemilik roh bela diri iblis. Lin Bai membawa bendera perang 10.000 jiwa, melangkah maju, dan muncul di udara. Setelah roh tulang emas melihat Lin Bai muncul, senyuman di sudut mulutnya menegang, dan matanya yang sembrono dan menghina menjadi serius, dia menatap Lin Bai dengan tatapan kosong. "Kamu masih berdiri di sisi berlawanan dariku. Ini bukan pilihan bijak," roh tulang emas berkata sambil tersenyum kecil. "Berdasarkan tingkat kultivasimu saat ini, mencoba membunuhku hanyalah tugas bodoh." Roh tulang emas mencibir. Lin Bai memegang bendera perang 10.000 jiwa, berdiri di udara, memandang roh tulang emas, dan berkata dengan tenang, "Aku tahu bahwa dengan kekuatanku saat ini, keinginan untuk membunuhmu hanyalah mimpi. Tapi aku tidak pernah memikirkannya. Bunuh kamu. Aku hanya ingin menahanmu," kata Lin Bai tanpa ekspresi. Mendengar kata-kata Lin Bai, corak roh tulang emas akhirnya berubah drastis. Pada saat ini, roh tulang emas buru-buru mengambil Piccolo, dan kekuatan yang kuat bergegas menuju Lin Bai saat Piccolo berbunyi. Kekuatan ini menyerang dari kehampaan dan menyerang Lin Bai dengan ketakutan. Lin Bai tampak serius, mengertakkan gigi, dan diam-diam mengedarkan kekuatan bendera pertempuran 10.000 jiwa di dalam hatinya. Menurut metode yang baru saja diberitahukan Li Buzeng kepada Lin Bai melalui pesan, Lin Bai mulai melakukan metode terlarang. Dimiliki oleh 10.000 jiwa. Wajah Lin Bai bersinar, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari bendera pertempuran 10.000 jiwa, memasuki tubuh dari mulut dan hidung Lin Bai, dan bergegas ke tubuh Lin Bai satu persatu. Kekuatan Lin Bai juga meningkat pesat saat ini. 1 jiwa, 2 jiwa, 10 jiwa, 100 jiwa, 300 jiwa, 400 jiwa. Ketika jumlah jiwa yang memasuki tubuh Lin Bai mencapai 500, kekuatan di tubuh Lin Bai sudah jenuh. "Dengan 500 jiwa yang kumiliki, dengan kekuatanku saat ini, paling banyak aku hanya bisa mencapai sekitar tingkat ke-6 kematian dan kesulitan. Ini jauh berbeda dari kekuatan yang ditunjukkan Li Buzeng sebelumnya. Sepertinya Li Buzeng sebelumnya, saya khawatir jumlah jiwa yang menyatu telah mencapai 1.000. 500 jiwa tidak cukup bagiku." Mata Lin Bai berkedip, dan dia menyentuh tas penyimpanan, dan botol giok muncul di tangannya. Saku. Di tangan. Botol giok ini adalah ramuan tingkat raja yang diberikan oleh Akademi Dongzu ketika Lin Bai menjadi putra suci Akademi Dongzu, awalnya disiapkan untuk Lin Bai untuk menerobos kesulitan kematian. Obat mujarab ini disebut Jiu Xuan Shen Dan. Awalnya saya tidak ingin menggunakan ramuan untuk menerobos kesulitan kematian, tetapi sekarang tampaknya tidak mungkin tanpa terobosan. Lin Bai mengeluarkan botol giok, membukanya, dan menelan ramuan di dalamnya langsung ke dalam mulutnya. Jiwa pedang pemakan di dalam tubuh sudah siap untuk digunakan.
Saat ramuan tingkat raja ini memasuki tubuh Lin Bai, jiwa pedang pemakan segera menyala dan secara langsung menyempurnakan kekuatan obat besar di dalamnya, memberi Lin Bai kekuatan terobosan. Ah! Lin Bai menengadah ke langit dan meraung, dan alam di dalam tubuhnya tiba-tiba runtuh. Pada saat ini, Lin Bai menerobos dari alam hidup dan mati Dzogchen ke tingkat kematian dan kesulitan pertama. Setelah menembus tingkat kultivasi, Lin Bai segera melihat bendera pertempuran 10.000 jiwa. Sekarang saya telah menembus kesulitan kematian, saya seharusnya dapat memiliki lebih banyak jiwa sekarang. Ayo! Hati Lin Bai terharu. Benar saja, saat Lin Bai menerobos kesulitan kematian, beberapa jiwa di bendera perang 10.000 jiwa terbang dan memasuki tubuh Lin Bai. 800 jiwa. Tidak cukup, kata Lin Bai dengan mata berbinar. Pada saat ini, di dalam tubuh Lin Bai, 800 jiwa bergegas ke bendera pertempuran 10.000 jiwa, tetapi Lin Bai tahu bahwa ini tidak cukup. Pada saat ini, mata Lin Bai beralih dari roh tulang emas, dan malah melihat roh tulang ramuan itu. Bunuh. Mata Lin Bai merah darah dan wajahnya ganas. Dia seperti iblis. Dengan satu langkah, kekuatan yang kuat terbang keluar dari pedang iblis seolah-olah mengguncang kehampaan. Sebuah pedang jatuh dan membunuh roh tulang ramuan di pasukan roh tulang. Roh tulang ramuan ini memiliki ramuan mirip Ganoderma yang tumbuh di tubuhnya. Setelah Lin Bai membunuh roh tulang dengan satu pedang, dia mengambil gulungan kekuatan spiritual dan mengambil ramuan itu ke tangannya. Kekuatan melahap jiwa pedang ditransmisikan dari pergelangan tangan Lin Bai ke tangannya, secara langsung menyempurnakan ramuan mirip Ganoderma ini, mengubahnya menjadi kekuatan spiritual murni dan menyuntikkannya ke dalam ramuan ajaib Lin Bai. Ayo lagi! Lin Bai bertekad untuk membunuh. Dalam keadaan dirasuki oleh ribuan jiwa, Lin Bai begitu kuat sehingga dia membunuh masing-masing ramuan dan roh tulang di bawah pedangnya. Semua ramuan itu ditangkap oleh Lin Bai. Tangan. 1 ramuan, 2 ramuan. 10 ramuan, 20 ramuan. Setelah Lin Bai menyempurnakan 20 ramuan, tingkat budidaya Lin Bai menembus lagi. Kematian dan kesulitan tahap kedua. Ayo bendera pertempuran 10.000 jiwa. Lin Bai segera berkomunikasi dengan jiwa-jiwa di bendera pertempuran 10.000 jiwa pada saat terobosan. Saat ini, jiwa terbang masuk. Jumlah jiwa di tubuh Lin Bai secara resmi mencapai 1.000. Tidak cukup. Lin Bai menggelengkan kepalanya, wajahnya berubah garang, dan dia melihat roh tulang ramuan lainnya. Mengukur penguasa langit, membelah teknik pedang langit, membuka gunung. Lin Bai sangat marah, mengeluarkan penguasa pengukuran langit, menebas dengan pedangnya, membuka gunung dan sungai, langsung membunuh lebih dari 30 tulang ramuan roh di depannya, dan membunuh lebih dari 30 tanaman ramuan itu digulung ke tangannya dan dimurnikan oleh jiwa pedang yang melahap. Gerakan aneh Lin Bai membuat semua prajurit panik saat ini. Ya Tuhan, apa yang sedang dilakukan putra suci Lin Bai? Dia membunuh roh tulang ramuan seperti orang gila, ilmu pedang yang sangat kuat. Dia benar-benar membunuh lebih dari 30 roh tulang ramuan dengan satu pedang, satu pedang. Demi satu para prajurit berseru. Li Buzeng sekarat di tanah. Melihat tingkah aneh Lin Bai, dia terkejut dan berkata, "Saudara Lin, apa yang kamu lakukan?" Pada saat ini, roh tulang emas juga memperhatikan setiap gerakan Lin Bai. Setelah beberapa saat, dia mengatupkan bibirnya. Dia tersenyum, apakah ini roh bela diri iblismu? Ia benar-benar dapat menyerap kekuatan ramuan dengan begitu cepat. Semangat bela diri semacam ini. Sepertinya aku ingat. Ini jenis roh bela diri sepertinya itu milik roh bela diri iblis, tetapi lebih tinggi dari roh bela diri iblis. Sepertinya dalam ingatanku. Aku samar-samar ingat bahwa para pejuang dari roh bela diri semacam ini sepertinya punya klan, dan klan ini juga bertarung dengan klan lain. Perang yang melampaui waktu. Waktu tidak berhenti, dan pengejaran tidak berhenti. Sepertinya aku mengingatnya, tapi sangat kabur. Sial, ingatanku mulai kabur lagi. Aku harus segera meninggalkan tempat ini. Tempat. Roh tulang emas itu mengerutkan kening, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya.